Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini bentuk revisi proses pembelajaran dengan Ibu. Iya boleh. Itu di kelas berapa ya? Di kelas 12 materinya. Media teknologi. Konten hewan. Hari ini ya? Iya. Boleh. Ini revisinya ini saya yang bawa atau Ibu yang bawa? Kamu aja yang bawa. Ibu. Terima kasih. Ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa benar ini kelasnya? Ya Bu, benar. Ini Bu kelas yang tadi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Anda semua? Sehat ya Bu. Alhamdulillah sehat ya. Baik, sebelum kita memasuki ke pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah dan mudah dipahami nantinya. Dimohonkan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya nanti. Baik, dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Di sini Bu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Di sini ada yang tidak hadir? Hadir semua Ibu. Alhamdulillah hadir semua ya. Oke, gimana? Masih semangat gak? Semangat Ibu. Oke, kalau masih semangat ini Ibu ingin bertanya, apakah ada yang masih ingat minggu lalu kita membahas tentang apa? Bioteknologi modern Ibu. Oke, bioteknologi modern ya. Nah, apakah ada yang bisa menjelaskan kembali apa itu bioteknologi modern? Saya Ibu. Silakan Aziza. Bioteknologi modern adalah pemanfaatan bagian dari mikroorganisme dengan melibatkan teknologi yang modern. Oke, benar ya jawabannya. Jadi berkaitan dengan hal tadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mempelajari penerapan bioteknologi modern yaitu cloning pada hewan. Nah, sebelum masuk ke materi, di sini Ibu akan menampilkan sebuah video yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini yaitu cloning pada hewan. Dimohonkan videonya disimak, nanti di akhir pembelajaran Ibu akan menanyakan. Ya Bu, ini ya Bu. Apa kabarnya? Masih semangat ya belajar? Nah, hari ini kita mau membahas mengenai cloning domba pada materi bioteknologi modern. Tahukah kalian bagaimana cara menclonning domba ini? Yuk simak videonya. Pada tahap pertama, diambil beberapa sel kelenjar susu dari domba A, kemudian dibiarkan dalam medium di laboratorium selama 6 hari, dan sel kelenjar susu domba A diambil instannya saja. Pada tahap kedua, diambil sel telur dari domba B, kemudian sel telur domba B dikeluarkan instannya sehingga hanya tersisa badan sel telurnya saja. Selanjutnya, proses fusi atau penggabungan inti sel dari sel kelenjar susu dari domba A dengan sel telur domba B yang sudah dikeluarkan inti selnya dengan menggunakan kejutan listrik untuk merangsang agar sel melakukan pembelahan sampai selanjutnya sel tersebut akan berkembang sampai tahap awal embrio yaitu tahap glasula dan diimplantasikan atau ditanam di rahim domba lain atau domba lain dan akan berkembang di sana. Pada akhirnya, domba C melahirkan anak domba yang mirip dan identik secara genetik dengan domba A. Kenapa? Karena domba A sebagai pendonor inti sel dan domba yang lahir ini diberi nama domba Dolly. Jadi domba Dolly lahir 27 tahun yang lalu. Oke, nah untuk Anda semua perhatikan gambar di depan ini ya. Nah, ini tadi kan pada domba A ini yang diambil itu adalah kelenjar susunya.
Pada susunya ini yang diambil itu adalah intisarnya, dan intisarnya ini dimasukkan ke medium dan diamati di laboratorium selama 6 hari. Dan tahap kedua yaitu pada domba B ini yang diambil itu adalah sel telurnya. Nah, sel telurnya ini terus intisarnya itu tidak diambil dan tersisa dan hanya tersisa badan selnya. Dan dari domba A tadi yang diambil intisar tadi kelenjar susu, dan pada domba B ini yang diambil itu adalah sel telur, tetapi yang tersisa itu adalah hanya badan selnya dan digabungkan dengan sengatan misteri dan akhirnya berkembang menjadi banyak dan terus ditanam di rahim domba C, dan akhirnya domba C ini menghasilkan keturunan, yaitu menghasilkan anak, yaitu domba Dolly yang secara fisik dan genetiknya itu sama persis dengan domba A. Setelah Anda menonton video tadi dan memperhatikan pada saat Ibu menjelaskan, nah, apakah ada yang bisa menjelaskan apa itu cloning? Saya Bu, silakan Lestari. Cloning itu adalah menciptakan duplikat suatu makhluk hidup dan tanpa melalui proses perkawinan, Ibu. Oke, benar ya. Nah, cloning itu adalah suatu cara atau proses menciptakan individu baru yang identik secara genetiknya itu dengan induknya. Nah, ketika Anda melihat hewan yang secara fisiknya itu sama, tetapi ketika dicek genetiknya itu berbeda, nah itu bukan cloning. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah cloning itu bisa menyelamatkan hewan yang terancam punah? Ada yang bisa jawab? Ayo Bu. Silakan, Bu Afif. Ya, menurut saya bisa Bu. Ya, bisa ya. Ada lagi yang berpendapat lain? Bu, Silakan. saya berpendapat dengan wakil Eliza, di mana dia mengatakan iya, karena kan cloning itu bisa menyelamatkan hewan yang terancam punah. Tetapi cloning ini juga memiliki hambatan berupa perbedaan genetik, keterbatasan teknik, dan keterbatasan pemeliharaan. Oke, jawaban dari teman-teman kalian tadi sudah benar ya. Nah, memang cloning ini bisa menyelamatkan hewan yang terancam punah. Tetapi cara ini akan menimbulkan kontraversi, akan menimbulkan pro dan kontra, termasuk masalah etika yang berkelanjutan populasi dan kesejahteraan hewan. Nah, sesuai dengan yang dijelaskan oleh teman kalian tadi, nah cloning ini dan biaya cloning ini juga bisa menjadi hambatan karena biaya cloning ini mahal dan alatnya itu susah juga ditemui. Nah, kira-kira seperti itu ya, Ibu. Baiklah, dengan materi kita tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup Bu. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Ya Bu. Silakan, Siti Lestari. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu cloning adalah suatu cara atau proses penciptaan individu baru yang identik secara genetik dengan induknya. Hasil dari cloning ini juga sering disebut dengan klon. Baik, terima kasih Siti Lestari. Nah, berkaitan dengan hal ini, tujuan pembelajaran kita tadi yaitu mempelajari penerapan bioteknologi modern, yaitu cloning pada hewan. Nah, cloning pada hewan ini adalah salah satu bioteknologi modern, yaitu menciptakan individu baru yang identik secara genetik dengan hidupnya. Dan hasil dari cloning ini disebut dengan klon. Baik, Anda semua, sekali lagi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, tidak terasa waktu kita hampir habis. Dimohonkan kepada Anda semua buka buku LKS-nya halaman 153. Nah, di situ ada soal. Nah, tolong kerjakan nanti ketika selesai.
buat malam nanti. Baik Ibu. Baik, itulah tadi materi kita pada hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita nantinya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.